kembali lagi di Ngobrol Basket WM Sport Channel. Kali ini kita kembali mereview game antara Bali United tentunya berhadapan dengan West Bandit Kompi Park Solo. Dan sebenarnya game ini sudah berlangsung 2 hari yang kemarin ya. Dan kita akan tetap bahas saja game ini. Mungkin saja fans basket di sana sudah pada menonton highlightnya di YouTube atau mungkin kembali lagi menonton gamenya di video.com. Tapi ini adalah review menurut WM Sport Channel. Dan bagaimana reviewnya? Check this out. Game yang kemarin memang benar-benar super seru banget dan ketat hingga di akhir kuarter keempat. Dan nggak tahu juga ya kenapa akhir-akhir ini di 3 game terakhir miliknya Bali United Basketball itu semua gamenya memang buat rasa dakdikduk ya, rasa senam jantung istilahnya. Menurutnya Instagramnya Bali United, tim ini memang tim yang spesialis buat senam jantung. Ya, bisa dikatakan seperti itu karena memang ketiga gamenya dari Bali United Basketball, yang game pertama berhadapan dengan Amarta Hang Tuah itu dengan drama 1 detiknya dan akhirnya bisa menang, lalu melawan Dewa United dan itu harus benar-benar berjibaku sekali dari Bali United untuk memenangkan game itu. Namun sayangnya harus kalah melawan Dewa United. Dan di game ini juga Bali United harus berjibaku juga dan akhirnya ada drama overtime. Untungnya Bali United masih bisa menang di game ini dengan skor 76-74. Selain game yang seru, di game ini juga sebenarnya Bali United berhadapan dengan West Bandit ini berimbang ya kekuatannya. Karena bisa kita lihat di game ini walaupun West Bandit bermain tanpa pemain asing, dengan bermain dengan pemain lokal saja, namun bisa mengimbangi Bali United yang bermain dengan full squad dengan 2 pemain asingnya. Di sini muncul sih pertanyaan, apakah memang kualitas dari pemain West Bandit sendiri yang lokalannya itu semuanya bagus, atau pemain asing dari Bali United Basketball yang kurang bagus? Karena seharusnya dengan adanya pemain asing di pihak Bali United Basketball itu sedikit ada keuntungan sih sebenarnya, dan kerugiannya juga ada di West Bandit. Namun di sini kalau bisa kita ibaratkan ya, sebenarnya pemain asing itu tidak terlalu gimana-gimana ya di dalam satu tim, karena mereka itu boleh bermain hanya 1 orang yang bermain di dalam satu pertandingan. Misalnya 5 orang yang bermain itu 1 boleh pemain asing, harus diganti dan harus diganti juga dengan pemain asing berikutnya, dan boleh saja tidak ada pemain asing. Jadi sebenarnya pemain asing ini bisa menyebabkan suatu kerugian dan bisa juga membuat suatu keuntungan jika maksimal penampilannya. Jadi gimana ya, bingung kan? Tapi di sini pemain asing miliknya Bali United Basketball itu memang bermain cukup bagus ya. Kenal Yancey, lalu ada Willy Green. Dan Kenal Yancey juga menjadi top skor di game ini. Lalu Willy Green juga membantu di rebound dan juga defense. Jadi bukan berarti pemain lokal miliknya Bali United Basketball itu jelek ya. Karena kita lihat musim yang kemarin berhadapan dengan West Bandit, kita juga menang dengan sesama pemain lokal. Tapi di sini kita memang harus mengapresiasi dari tim West Bandit, karena dengan pemain lokalnya dia bisa mengimbangi permainan dari Bali United Basketball. Hebat. Jika dilihat dari data statistik, tim Bali itu unggul jauh field goal-nya berhadapan dengan West Bandit. Di situ artinya bahwa kesempatan untuk mencetak poin yang diperoleh oleh Bali United Basketball itu bisa dikonversi poin oleh Bali United Basketball, dan itu memang suatu keunggulan yang dimiliki oleh Bali United, keuntungan ya. Dan dari 2 poin dan 3 poinnya, memang 3 poinnya itu lebih baik miliknya West Bandit. Namun di sini 2 poin dari Bali United Basketball itu berasal dari paint area, dan ini suatu senjata yang baru ya yang dimiliki oleh Bali United, di mana mereka bermasalah di akurasi tembakan dari luar paint area, dan di sini mereka bisa memaksimalkan paint area. Jadi ada yang off lalu ada yang on. Ini cukup bagus ya strateginya dari Bali United Basketball. Dan sebenarnya Bali United Basketball itu perlu sih seorang shooter baru, jangan hanya bergantung sama Lutfi Eka Koswara. Jadi Bali United itu perlu shooter buat nanti di game-game berikutnya ke depan, karena tidak bisa juga bermain dengan akurasi yang jelek saat ini.
Sebenarnya ada sih, Handri juga seorang shooter, namun belum terlihatlah akurasinya bagaimana. Namun di sini juga Handri membantu ya, dan ada Handri, ada Desmet juga yang membantu pengerolehan 3 point dari Bali United. Suliadin juga bisa, lalu Abraham juga bisa. Jadi ada banyak opsi sih tembakan, cuma memang akurasinya memang pada buruk banget sih saat ini. Dan jika dilihat dari defense-nya Bali United Basketball itu memang bagus ya. Bisa dilihat dari rebound-nya. Ini benar-benar banyak banget rebound yang diperoleh oleh Bali United ketimbang West Bandit. Dan ini suatu kekuatan baru juga dari Bali United. Jika kita dilihat musim yang kemarin, rebound itu menjadi masalah buat Bali United Basketball, dan untuk musim ini sudah mantap. Dan next game Bali United Basketball harus berhadapan dengan sang juara bertahan Satria Muda. Dan untuk Satria Muda sendiri itu di bubble ini masih tersiok-siok ya, karena pemainnya masih belum padu. Seperti kemarin melawan EVOS Thunder Basketball, itu harus bermain benar-benar bermain yang super sekali. Namun bisa dilihat dari skornya itu mepet banget, dan kurang maksimal juga sih Satria Muda bermain lawan EVOS Thunder. Lalu bermain dengan Dewa United kemarin, dan sangat mengejutkan banget Dewa United itu bisa menang berhadapan dengan Satria Muda. Dan di sini suatu keuntungan sebenarnya buat Bali United Basketball, karena Bali kemarin menang melawan West Bandit, dan ini jadi modal utama buat semangat anak-anak Bali. Dan semoga saja Bali United bisa mencuri kemenangan atas ketidakkonsistenan Satria Muda di bubble kali ini. Oke, sekian review game kali ini, dan sampai jumpa di review game antara Bali United Basketball berhadapan dengan Satria Muda. Ini benar-benar big match, dan mudah-mudahan happy ending buat Bali United Basketball. Sekian dulu dan sampai jumpa.